Halo semuanya, selamat datang di channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan sharing bersama kalian mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Jadi kalau kalian tertarik, gak perlu ragu lagi untuk subscribe, nyalakan tombol notifikasi serta follow juga Instagram kita di Sound Dignity agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. Oke, di video kali ini kita kedatangan salah satu headphone dari Sifga, yaitu Sifga P2 yang merupakan salah satu planar headphone. Bagaimana suaranya? Bumper dulu. Sifga sendiri adalah sebuah perusahaan yang berkecimpung di dunia audio yang merupakan parent company dari Sandy Audio yang pernah kita bahas produknya sebelumnya, yaitu Sandy Audio Peacock dan Sandy Audio Aiva. Sifga Audio P2 ini memiliki kesamaan dengan Sandy Audio Aiva, sama-sama headphone planar. Bentuk fisiknya pun hampir mirip, bahkan bisa dibilang kembar siam mungkin ya. Tapi ada beberapa perbedaan kecil aja kalau kita lihat dari perbedaan fisiknya. P2 sendiri dipasarkan di harga 5,9 jutaan, kalian bisa cek di toko hijau. Selain itu juga dia memiliki perbedaan harga 3 juta dengan Sandy Audio Aiva, di mana Aiva lebih mahal 3 juta dibandingkan Sifga. Oh iya, Sifga ini merupakan produk roadshow dari CICA Zone. Jadi kita mau thanks berat untuk CICA Zone yang telah memberikan kita kesempatan untuk dapat mereview headphone satu ini. Review ini akan bersifat netral dan seobjektif mungkin, tanpa ada keterikatan dengan pihak manapun. Selanjutnya akan kita bahas packaging dari Sifga Audio P2 ini. Box depan dari Sifga P sendiri menggunakan bahan yang mirip dengan Sandy Audio Aiva. Menggunakan cardboard dengan tinta berwarna hitam seperti ini. Di sini ada tulisan Sifga P2, gambar headphone-nya, dan di sini kalau kita lihat ada sedikit penjelasan mengenai driver, ukuran drivernya. Sifga P2 sendiri menggunakan planar driver. Kalau kita lihat di bagian belakangnya sendiri ada sedikit penjelasan. Ini juga bagian-bagian dari Sifga P2. Di sini juga ada dijelaskan sedikit mengenai Sifga yang didirikan pada tahun 2016, dan di bagian bawah sini adalah spesifikasi dari headphone satu ini. Beratnya juga cukup berat, mirip dengan Sandy Audio Aiva, yaitu 400 gram. Dibuat di Dongguan Sifga Electronic Technology. Kalau Sandy Audio lebih berfokus pada high-end headphones, Sifga ini versi yang lebih budgetnya, bukan lebih budget juga sih, maksudnya lebih ramah di kantong. Saat dibuka, langsung disuguhkan dengan headphone case yang bertuliskan Sifga. Ini juga bahannya saya serasa synthetic leather, mirip depan dan belakangnya. Sudah tidak ada apa-apa. Ini juga kosong sih. Headphone case dari Sifga sendiri berbeda dengan headphone case yang diberikan oleh Sandy, di mana headphone case ini lebih lebar. Kalau kita lihat di sini, Sandy ini memiliki headphone case yang lebih memanjang dan lebih tinggi dibandingkan punyanya Sifga ini yang lebih lebar. Kalau saya sih mungkin suka yang ini sih, lebih simple soalnya. Case-nya ini sendiri memiliki hand strap untuk dibawa-bawa, lebih gampang dibawa-bawa tentunya. Di bagian resletingnya juga sama seperti Sandy Audio yang smooth juga, tidak ada yang nyantol-nyantol. Di bagian bawah sini juga ada 4 kaki untuk didirikan seperti ini. Jadi bisa berdiri seperti itu untuk case-nya. Sangat usable juga untuk case. Kalau kita buka di bagian dalamnya, kita langsung disuguhkan pouch, ada tulisan Sifga dan juga headphone-nya. Sekilas sangat mirip sekali dengan Sandy Audio Aiva. Untuk kelengkapannya lebih jauh, di sini diberikan kabel dan juga converter. Untuk kelengkapannya sendiri ada headphone case yang bertuliskan logo Sifga, pouch ada tulisannya Sifga juga, berbahan karung goni seperti punyanya Blonde, tapi ini lebih halus. Di sini juga ada headphone-nya pastinya. Ini merupakan kembar siam dari Aiva kalau kita lihat, cuma grillnya ini berbeda motifnya dengan Aiva. Di sini ada tulisan Sifga. Untuk kabelnya sendiri dia sudah menggunakan kabel single pin seperti ini, mirip seperti Aiva juga.
dengan konektor 4,4 mm. Di sini juga ada konverter 4,4 mm ke single ended. Itulah kelengkapan dari Sifga P2. Untuk packagingnya kami berikan skor amin, karena packaging dari Sifga P2 ini merupakan packaging yang super lengkap. Di dalamnya terdapat juga headphone case yang usable banget, lalu juga ada konverter 4,4 ke 3,5, itu dipikirkan sekali, dan juga kabel bawaannya sudah 4,4 mm Pentacon balance. Dan ini merupakan paket lengkap dari sebuah packaging, dimana sensasi packagingnya pun cukup baik. Kalau kita bilang dia memberikan case itu yang salah satu nilai plus dan nice to have. Selanjutnya akan kita bahas build quality dari Sifga P2 ini. Untuk build quality dari Sifga P2 ini, dia memiliki build yang bisa dikategorikan sangat baik, memiliki housing kayu yang sangat cantik dan tidak ada sudut-sudut tajamnya juga. Eksekusinya dan finishingnya pun sangat sempurna, presisi dan juga clean. Kita lihat di sini, ya, sangat presisi dan clean. Untuk bagian grillnya sendiri bermotif seperti ini, honeycomb mungkin ya kita bilangnya ini ya, mungkin berbentuk seperti ini. Lalu berbahan besi juga, campuran besi dan juga kayu. Ini somehow menurut saya sangat memberikan kesan kokoh dan elegan. Untuk bagian padnya ini menggunakan pad vello, kalau kita lihat di sini fabric yang halus banget. Lalu di bagian samping ini terasa seperti menggunakan leather, entah itu sintetik atau real ya, tapi pokoknya ini leather. Di sini fabric yang memberikan kesan empuk dan halus banget. Kalau kita lihat detailnya seperti ini. Jadi ini juga bisa diputar 90 derajat ya, kalau kita lihat di sini. Nah, untuk bagian engselnya sendiri dia memiliki engsel berbahan besi. Ada marking right-nya di sini dan tulisan Sifga. Di bagian sini juga ada headband berbahan besi. Di sini headbandnya otomatis, jadi bakal menyesuaikan dengan kepala. Kalau kita lihat di sini ada springnya ya, kita lihat. Nah, itu ada springnya. Jadi itu untuk detailnya. Di sini ada Sifga, di sini ada Sifga juga, ada marking left dan tulisan Sifga juga di sini. Untuk bagian atasnya sini juga ada bantalan kecil-kecil seperti ini yang memberikan kesan empuk saat digunakan dan tidak membebani kepala atau terasa keras atau sakit saat digunakan dalam jangka waktu lama. Untuk kabelnya sendiri, pinnya sendiri menggunakan pin seperti ini berwarna merah untuk bagian kanan dan hijau untuk bagian kiri. Ini kabelnya sendiri dual braid, twisted rasanya ini. Kalau di bagian splitternya di sini berbeda dengan Sandy yang menggunakan kayu, di sini menggunakan besi. Tapi besinya di sini juga bukan kaleng-kaleng, jadi besi yang full body lah intinya. Jadi bukan besi yang kopong di tengahnya. Di bagian sini terlihat pilinannya atau twistnya juga sangat, di sini braided ya kebetulan, berarti ya pilinannya ini sangat rapi. Kita lihat di sini. Kita turun ke ujung, di sini ada kabel tie dan di bagian akhir sini adalah jack dengan tulisan Sifga 4,4 mm Pentacon. Selain itu Sifga juga memikirkan untuk memberikan konverter. Konverternya di sini 4,4 mm senada dengan jack 4,4 mm-nya warnanya. Bahan kabelnya juga mirip dengan kabel bawaannya. Kabel konverternya mirip dengan kabel bawaannya, dan di sini ada jack 3,5 mm. Untuk build quality dari Sifga P2 ini kami berikan skor A, karena Sifga P2 ini masih membawa genetika yang sama seperti kakak-kakaknya, yaitu Sandy Audio, baik itu Sandy Audio Aiva ataupun Sandy Audio Peacock, dimana build quality-nya ini super banget, khas butik, flawless, cantik, elegan, dan kokoh tentunya. Untuk fittingnya dari headphone satu ini pada saat pertama kali digunakan itu akan terasa berbobot, sama seperti Sandy Audio Aiva, dimana bobotnya ini cukup berat, kalau saya bilang di angka 400 graman. Housing dari headphone satu ini memang cukup besar karena memang dia headphone over ear. Secara kenyamanan, airpadnya ini nyaman banget, halus juga, tidak membuat sakit di sekitar telinga. Tempat dudukan airpadnya aman banget. Untuk fittingnya sendiri, airpadnya ini masuk pas, tidak ada bagian telinga atau daun telinga yang nyantol, dan tidak ada suara yang bocor-bocor tentunya. Cukup adem juga, sangat stabil dan tidak melorot-melorot. Untuk clamping force-nya ini tidak setight seperti Sandy Audio Aiva.
Nah, untuk headband adjustmentnya dari headphone satu ini dia memiliki headband adjustment yang otomatis. Jadi dia bakal menyesuaikan dengan ukuran kepala kita. Jadi otomatis di sini bisa dilihat mekanismenya seperti ini. Bisa seperti ini. Jadi otomatis menyesuaikan dengan bentuk kepala kita tentunya. Untuk weight distributionnya ini akan berfokus sedikit di bagian tengah sini, akan terasa sedikit tekanan di bagian atas kepala ini. Seperti Sandy Audio AIFA juga, mirip-mirip lah kalau kita bilang fitting. Secara fitting dan kenyamanan kami berikan skor B+ untuk Sivga P2 ini. Selanjutnya kita bahas tonalitas dari Sivga P2 ini. Secara tonalitas Sivga P2 ini menurut saya masuk dalam kategori warm. Untuk bassnya sendiri memiliki body yang cukup berbobot kalau kita bilang. Dengan gebukan bass ini yang terasa impact-nya juga. Selain itu bassnya juga cepat dengan decay yang pendek khas planar headphone. Namun sub bassnya ini menurut saya agak sedikit roll off, jadi agak sedikit ekstensinya agak sedikit kurang, jadi kurang tekstur gebukannya itu kurang dapet lah kalau kita bilang di sub bass. Namun secara overall bass dari satu ini merupakan salah satu bass yang fun banget. Untuk mid dari Sivga P2 ini dia memiliki mid yang sedikit laid back. Tapi menurut saya body dari midnya ini sangat berbobot, relaxing dan cukup smooth. Selain itu juga sangat musikal juga untuk bagian midnya. Untuk midnya ini ada kesan sweet-sweetnya dan kerasa tebalnya, apalagi untuk vokal-vokal cowok. Untuk bagian treble dari headphone satu ini memiliki ekstensi yang cukup bagus dan terasa sangat natural. Terkesan cukup airy dan terasa cepatnya khas transient dari headphone planar. Secara keseluruhan kami berikan skor B+ untuk tonalitas dari headphone Sivga P2 ini. Teknikalitas dari headphone satu ini dia memiliki presentasi yang bisa dikategorikan cukup baik resolusinya, namun agak terkesan sedikit sempit dan intimate. Timbre dari headphone satu ini overall bisa dikategorikan cukup natural dengan eksekusi yang clean dan clear. Untuk soundstage dari Sivga ini dia memiliki soundstage yang memang sedikit sempit kalau menurut saya. Untuk tingginya cukup oke, cukup pas. Jacknya pun agak sedikit kurang kalau menurut saya. Untuk detailnya dari headphone satu ini dia memiliki detail yang cukup baik, namun mungkin agak sedikit minus di bagian sub bass-nya karena ekstensinya di sub bass agak sedikit kurang. Clarity-nya pun cukup baik untuk vokal maupun instrumennya cukup ter-highlight dengan baik. Separasi imaging dan positioning, separasi dari headphone satu ini dapat membagi separasi antara vokal dan instrumen dengan baik dan dapat terbagi-bagi dengan baik. Imagingnya ini mungkin agak sedikit kurang di bagian white-nya dan juga depth-nya ini kurang ter-highlight dengan baik, tidak menggambarkan suatu gambaran 3D yang sangat baik kalau kita bilang untuk imagingnya. Lalu untuk positioningnya ini dia memiliki positioning yang cukup pinpoint kalau headphone satu ini. Secara umum kami berikan skor B- untuk teknikalitas. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari headphone satu ini. Cons dari headphone satu ini yang tadi sempat saya sampaikan yaitu soundstage-nya yang terkesan sempit dan mempengaruhi imaging-nya yang tentunya akan membuat kesan 3D-nya itu kurang dan terkesan luasnya itu akan berkurang juga tentunya. Untuk pros dari headphone satu ini dia memiliki build quality yang bisa dikategorikan top notch banget di harga under 6 jutaan. Dia memiliki build quality yang kombinasi dari kayu dan juga besi yang memberikan kesan industrial dan elegan juga. Serta airpad yang bisa dikategorikan sangat nyaman dengan sentuhan fabric dan leather. Secara kualitas bisa dikategorikan seperti boutique headphone. Pro yang kedua dari headphone ini, kenyamanannya ini untuk harga 6 jutaan saya rasa ini headphone yang nyaman banget. Airpad-nya, headband-nya juga sangat mendukung untuk digunakan dalam jangka waktu lama tanpa memberikan kesan panas. Untuk value for money-nya, headphone satu ini bisa dikategorikan a piece of art. Memiliki SQ yang cukup menarik dan mengharap ke arah warm. Di price bracket yang cukup bersaing dengan HD650 dan HiFiMan Sundara. Headphone satu ini kami masukkan di kategori fair value dan kami berikan skor B-. Selanjutnya kita akan membandingkan Sivga P2 dengan HiFiMan HE4XX. Mungkin harganya memang berbeda cukup jauh. Ini di harga berapa ini? 2 jutaan lebih, harusnya mungkin mendekati 3. Sedangkan di sini ini harganya 5,9 juta kalau saya nggak salah, hampir 2 kali lipat. Tapi bagaimana perbandingan suaranya? Di sini kalau kita bilang dari sektor bass ini Sivga memiliki bass yang lebih gigit, lebih berbobot juga, lebih berbody dibandingkan HE4XX ini. Bassnya kalau bisa dibilang agak netral, tidak terlalu memberikan kesan fun juga, bodinya juga biasa aja, nggak terlalu memuaskan kalau kalian bass set pasti. Tapi untuk sub bass-nya di Sivga ini mungkin sedikit kurang ya.
Mungkin agak mirip sih dengan HM4XX ini, karena bassnya juga kalau saya prefer bass di Siffga ini dibandingkan HM4XX. Untuk bagian midnya, Siffga P2 ini memiliki mid yang sedikit laid back, tapi dia memiliki mid yang full bodied, smooth, dan juga enak banget lah intinya, tebal juga bodinya, pas banget. Kalau di HM4XX ini midnya ini bisa dikategorikan cukup netral, balance. Dia tidak terlalu maju juga, nggak terlalu mundur juga, bodinya pun nggak terlalu gede juga, cukupan lah kalau saya bilang. Tapi nggak se-laid back Siffga ini. Dimana eksekusi HM4XX ini lebih ke arah netral, tidak banyak bumbu juga, tidak banyak boosting juga. Kalau kita bilang enjoyable di Siffga ini, dia memiliki mid yang lebih sweet, lebih smooth, dan lebih full bodied dibandingkan HM4XX. Untuk bagian treble-nya sendiri, kedua headphone ini juga memiliki perbedaan, di mana treble dari HM4XX ini juga cukup oke sebenarnya. Dua-dua ini cukup oke kalau saya bilang. Kalau saya rasa ekstensinya sedikit lebih baik di Siffga ini dibandingkan HM4XX. Tapi somehow untuk treble-nya di sini mungkin saya rasa Siffga ini sedikit sempit, entah itu faktor tuningnya atau faktor tonalitasnya juga yang mempengaruhi kesan airy dari headphone satu ini. Di sini terasa lebih lebih luas, juga lebih kesan airy-nya lebih dapat dibandingkan di Siffga ini. Tapi kalau untuk ekstensi saya rasa kedua headphone ini sama-sama baik. Untuk transient response-nya dari kedua headphone ini somehow sama-sama cepat, khas planar. Kedua headphone ini clean hit semuanya, tidak ada decay-decay yang aneh-aneh dan membuat itu terkesan bleber ataupun kotor. No, semua headphone planar itu lebih berkesan rapi dan bersih. Untuk soundstage saya rasa lebih baik kalau saya memilih HM4XX dibandingkan Siffga ini. Siffga ini untuk soundstage terasa kurang depth sedikit dan kurang luas, itu yang agak bermasalah sih. Di sini cukup proporsional di kelas harganya. Kesimpulan, headphone satu ini merupakan salah satu contoh headphone planar yang cukup baik. Dibuat dengan cukup matang, baik dari quality dan SQ yang bisa dikategorikan warmer khas planar. Kalau kalian ada pertanyaan mengenai headphone satu ini, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Atau kalau kalian ingin tahu lebih jauh mengenai headphone satu ini, mungkin kalian bisa cek link deskripsi di bawah. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, dan jangan lupa pakai masker saat aktivitas di luar, and ciao.